Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Kaum muslimat wal ummahat yang semoga dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang hari ini menjadi sebab Allah mengampuni dosa-dosa kita. Tidak ada cita-cita dan harapan yang terbesar kelak di hari kemudian di hadapan Allah bagi seorang hamba kecuali dia datang kepada Allah dalam keadaan Allah mengampuni dosa-dosanya. Tidaklah seorang hamba dimasukkan ke dalam surga tidak lain kecuali buah dari pengampunan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba tersebut. Maka itu ikhlaskan niat-niat kita, luruskan hati-hati kita. Kita duduk di tempat ini tujuan terbesar bagaimana kita mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang besar dari apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya. Kita masih melanjutkan membahas buku berkaitan dengan ahadisul akhlak. Hadis-hadis yang mengumpulkan bagaimana berperilaku, bertingkah laku yang baik dalam bab pergaulan suami istri. Sebelum kita masuk pada bab inti dalam buku, jadi bab inti dalam buku itu akan menggambarkan bagaimana pergaulan Nabi terhadap istri-istrinya. Dan itu yang paling penting karena Nabi langsung mempraktikkan dari apa yang beliau ajarkan kepada kita. Pengarang akan menyebutkan bagaimana praktik-praktik Rasulullah dalam menerapkan apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau ajarkan. Kita masih melanjutkan bab berkaitan dengan sifat-sifat atau karakter, ya, akhlak-akhlak buruk yang sangat menyedihkan yang ada pada seorang suami. Kita doakan suami kita, terus kita doakan. Mudah-mudahan akhlak ini bisa hilang dalam dirinya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah jelaskan termasuk akhlak yang buruk bagi seorang suami dalam rumah tangga ketika dia kurang bersyukur terhadap kebaikan istrinya dan ketika istrinya telah melakukan suatu kebaikan untuknya, dia kurang memberikan dorongan dan motivasi. Padahal tabiat dan sifat seorang wanita itu suka untuk dipuji, suka diangkat ketika dia melakukan suatu kebaikan. Apalagi yang melakukannya adalah suaminya. Yang memujinya adalah suaminya. Minimal pada pertemuan sebelumnya setelah diajarkannya
minimal seorang suami itu sudah mencukupkan ketika dia mengucapkan kepada istrinya, jazakillahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikan untukmu. Ya, itu sudah mencukupi dari membalas kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh istrinya. Kita sekarang masuk berikutnya. Mudah kita bisa menyelesaikan dua bab ini. Bab tentang kedustaan, berbohong, kalau bahasa Arabnya al-kadhib, dan bab berkaitan dengan ad-dor, memukul. Mudah kita bisa selesaikan dua bab ini berkaitan dengan masalah dusta dan berkaitan dengan masalah suami yang suka memukul istrinya. Ummahat yang semoga dirahmati dan berkati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dusta atau bohong itu dalam bahasa Arabnya adalah al-kadhib. Hal yang kita maklumi bersama. Yang namanya seorang wanita, istri, itu hal yang paling menyakiti dalam hidupnya ketika orang yang mencintainya itu mendustakannya, berbohong terhadapnya. Ada sesuatu yang dia sembunyikan, tidak ada keterus terangan dalam rumah tangga. Itu hal yang sangat menyakitkan. Ketika seorang suami tidak berterus terang, suka menyembunyikan sesuatu, suka berbohong terhadap istrinya. Kita ketahui bersama bahwa al-kadhib, berbohong itu, kata Nabi, adalah akar dari sumber kejahatan. Itu bahayanya, ibu-ibu. Kalau suami tak sudah bermudah-mudahan berbohong, ingat gitu. Kapan suami tak sudah bermudah-mudahan berbohong, pasti dia akan bermudah-mudahan melakukan dosa yang lain. Karena kata Nabi, kedustaan itu akar dari segala dosa. Kapan orang sudah bermudah-mudahan berbohong, pasti dia akan bermudah-mudahan melakukan dosa yang lain. Perselingkuhan dalam rumah tangga itu tidak terjadi secara langsung. Tapi perselingkuhan dalam rumah tangga itu berawal dari seorang suami yang bermudah-mudahan berbohong terhadap istrinya. Saya ulangi, adanya perselingkuhan dalam rumah tangga itu bukan sebuah kejadian yang datang secara tiba-tiba. Secara langsung datang begitu saja, tidak. Perselingkuhan itu berawal ketika seorang suami bermudah-mudahan berbohong. Maka itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iyyakum wal kadhib." Jangan meremehkan yang namanya berbohong. Ya, apalagi membohongi wanita yang memasakkan kamu, mencucikan pakaianmu, mengurus anak-anakmu. Jangan. Kenapa? Iyyakum wal kadhib. Jangan meremehkan yang namanya berbohong. Fa innal kadhib yahdi ilal fujur, kata Nabi. Karena berbohong itu akan mempermudah yang ucapannya untuk melakukan dosa apa saja. Subhanallah. Begitu indahnya nasihat Nabi.
Meremehkan dosa berarti dia meremehkan dosa yang lain. Meremehkan berbohong, kapan orang sudah meremehkan yang berbohong, meremehkan bohong, pasti dia meremehkan juga dosa yang lain. Itu kita Nabi. Kapan seorang bermudah-mudahan untuk berbohong, pasti dia bermudah-mudahan melakukan dosa yang lain. Iyyakum wal kadhib. Fa innal kadhib yahdi ilal fujur. Wa innal fujur yahdi ilal nar. Perbuatan jelek itu akan mengantar kepada neraka. Maka itu Allah memberikan hukuman ya. Mudah sekali itu dikenal kalau suami suka berdusta. Ini kata Nabi. Mudah dikenal. Kapan seorang suami tabiatnya suka berbohong, suka berdusta, itu mudah dikenal kata Nabi. Kata Nabi, inna sidqa, yang namanya kejujuran kata Nabi. Tuma'ninatul qalb, itu akan menenangkan hati kata Nabi. Jujur menenangkan hati. Coba lihat kata Nabi. Wa innal kadhib ribatul qalb. Orang yang berbohong itu pasti menggelisahkan jiwanya. Mudah itu dikenal orang yang suka berbohong. Mudah itu dikenal suami yang suka membohongi istrinya. Pasti hidupnya gelisah, resah. Terus dihantui dengan kegelisahan, ketidaknyamanan. Hukuman ketika dia suka untuk berbohong. Hukuman lain kata Nabi. Tidaklah kamu satu kali berbohong. Kamu menganggap remeh itu berbohong. Gak apa-apa jadi istriku. Sekali-sekali nih hukumannya. Kamu akan terbiasa untuk berbohong kedua kalinya. Engkau akan terbiasa berbohong untuk ketiga kalinya. Engkau akan berbohong untuk keempat kalinya. Ketika kebohongan itu sudah menjadi kebiasaanmu, sudah menjadi terbiasa kehidupan dengan kebohongan, lihat bahayanya. Sesuatu yang tidak perlu kamu berbohong, kamu berbohong. Bayangkan itu. Sesuatu yang tidak ada manfaatnya kamu berbohong, tetap kamu berbohong. Itu bahaya itu. Bermudah-mudahan berbohong. Satu kali kamu berbohong, terbiasa berbohong kedua kalinya, ketiga kalinya. Ketika kebohongan itu sudah menjadi kebiasaan dalam dirimu, mendarah daging dalam dirimu, ingat, sesuatu yang tidak perlu jika kamu berbohong, kamu berbohong. Bayangkan itu. Sehingga hidupnya penuh dengan kebohongan. Pada sesuatu yang tidak ada manfaatnya kecil-kecil pun, kamu berbohong, tetap kamu berbohong. Maka itu awal kehancuran dalam rumah tangga. Awal terjadinya perselingkuhan dalam rumah tangga, itu berawal hilangnya kejujuran, terkikisnya kejujuran, diangkatnya kejujuran dalam diri seorang suami. Tidak adanya keterus-terangan, ada yang disembunyikan. Padahal dalam bahasa Al-Quran, orang kalau sudah berkeluarga itu suami istri, satu pakaian. Apa yang mau disembunyikan? Dalam bahasa Al-Quran, orang kalau sudah rumah tangga, satu bagian tubuh yang menyatu. Apa yang mau disembunyikan? Kenapa ada yang disembunyikan? Dia sepakaian yang menyatu. Teman yang terbaik. Itu bahasa-bahasa. Kenapa ada yang disembunyikan? Apalagi bermudah-mudahan dalam berbohong. Sampai-sampai Nabi menutup segala pintu. Jangan sampai
seorang itu bermudah-mudahan berbohong atau menghalalkan yang namanya berbohong. Satu, ini ditutup oleh Nabi ya. Nabi menutup. Kaindak memang ini berbohong. Akar segala kejahatan, perselingkuhan, apa saja bermula dari berbohong. Nabi menutup. Nabi melarang seorang bermudah-mudahan untuk berutang. Kenapa dilarang bermudah-mudahan untuk berutang? Sampai Nabi mengajarkan kepada kita doa, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain. Ya Allah, lindungilah saya dari lilitan utang. Bermudah-mudahan untuk berutang. Kata para ulama, atau kata Nabi, karena orang yang telah dililit utang, karena banyak utangnya, bertumpuk utangnya, itu akan dijangkiti dua sifat kemunafikan. Itu pasti. Satu, jika dia berkata dia berbohong. Yang kedua, jika dia berjanji, dia mengingkari. Sungguh telah benar apa yang disampaikan Nabi. Tidaklah seorang yang berutang kecuali ada dalam dirinya dua sifat kemunafikan. Jika dia berkata, dia berbohong. Jika dia berjanji, dia mengingkari. Dua, Nabi melarang seorang wanita menikah dengan suami laki-laki yang bertangan besi, yang suka memukul istrinya. Apa hikmahnya? Kenapa Nabi larang? Tidak boleh. Jangan seorang wanita menikah dengan suami laki-laki yang bertangan besi, suka memukul. Karena akan mengantarkan wanita suka berbohong. Akan mengantarkan wanita itu untuk suka berbohong. Simpulan kita, suatu sifat yang bisa menghancurkan rumah tangga kita adalah ketika suami suka berbohong. Kenapa paling cepat menghancurkan rumah tangga itu berbohong? Karena orang kalau suka berbohong pasti akan mudah melakukan dosa yang lain. Itu yang masalah. Kapan dia sudah bermudah-mudahan untuk berbohong, sudah. Yakinlah mencuri mudah baginya. Berzina mudah baginya. Membunuh mudah baginya. Apa saja itu mudah baginya. Dimudahkan baginya. Ketika dia suka berbohong. Itu bahayanya. Dan kita ketahui. Semakin berganti zaman dan masa. Itu semakin sulit mendapatkan orang-orang yang jujur. Semakin sulit. Menemukan orang-orang yang jujur, kata Nabi. Siapa yang bisa jujur, dia hebat. Karena sulitnya mendapatkan orang yang jujur. Pasar-pasar dipenuhi dengan kedustaan. Kantor-kantor dipenuhi dengan kedustaan. Rumah tangga dipenuhi dengan kedustaan. Rasulullah bersabda, Inna amamad dajjal sinina khada'ah. Sungguhnya tahun-tahun sebelum keluarnya Dajjal. Dunia ini dipenuhi dengan tahun-tahun kebohongan. Artinya sulit mendapatkan orang yang jujur. Bahkan kata Nabi, melanjutkan, orang yang jujur itu akan dikatakan sebagai pembohong. Orang yang pembohong akan dikatakan sebagai orang yang jujur. Bahayanya masa itu. Masya Allah. Coba perhatikan. Orang yang jujur dikatakan pembohong masa itu. Yang membohong-pembohong dikatakan orang yang jujur. Orang yang amanah dikatakan pengkhianat. Pengkhianat dikatakan amanah. Dalam hadis ini kata para ulama, dalam konteks hadis ini, inna amamad dajjal sinina khadda'ah. Ayukatibas sadiq wa yusaddiqul kadhib. Diambil faedah.
semakin berganti masa dan zaman, semakin sulit mendapatkan orang-orang yang jujur. Nilai-nilai kejujuran itu sangat sulit didapatkan. Karena semakin menyebarnya kedustaan. Semakin banyak kau dapatkan. Perselingkuhan dalam rumah tangga. Buah dari kedustaan. Kau mendapatkan banyaknya suami-suami bermudah-mudahan untuk berbohong. Pada lihat ya. Imam Ibnu Qudamah berkata dalam kitab beliau Minhajul Qasidin. Beliau mengatakan ya, bahayanya itu, kata beliau, berbohong itu dosa besar. Berbohong itu siksaannya di neraka sangat besar. Salah satu siksaan yang diperlihatkan Rasulullah ketika Mi'raj diangkat ke langit adalah siksaan bagi para pendusta. Tahu siksaannya? Kata Nabi, saya diperlihatkan seorang yang digunting mulut-mulut mereka sampai tengkuknya. Digunting dengan gunting api. Digunting mulutnya sampai tengkuknya. Selesai? Tidak. Digunting hidungnya sampai tengkuknya. Selesai? Tidak. Digunting matanya sampai tengkuknya. Padahal orang ini hanya melakukan satu dosa. Dari dosa mulutnya. Yaitu berbohong. Tapi karena kejinya itu berbohong. Sampai hidung pun tetangganya ikut disiksa karena itu. Mata yang merupakan tetangga mulut yang berada di wajah ikut kena akibat dari mulut yang berdusta. Ikut digunting. Padahal kan padahal hidung tidak berdusta. Mata tidak berdusta. Mulut tidak berdusta. Tapi karena jeleknya itu berdusta. Orang yang berdusta, orang yang berbohong, mulutnya digunting sampai tengkuknya, belakang tengkuk. Hidungnya digunting sampai tengkuknya. Matanya digunting sampai tengkuknya. La haula wala quwata illa billah. Iyyakum wal kadhib. Hati-hati Ki, ibu-ibu, dari yang namanya berbohong. Hati-hati. Lihat perkataan Ibnu Qudamah. Berbohong itu dosanya akan berlipat kali. Siksaannya akan ditambah lagi. Ketika berbohong ini kamu lakukan, catat, kepada orang yang telah berbuat baik kepadamu. Coba yang itu. Siksaan akan ditambah. Hukuman akan ditambah. Dosa semakin besar. Ketika berbohong itu, kamu lakukan kepada orang yang telah berbuat baik kepadamu. Contohnya, orang tua kamu. Hati-hati gitu. Berbohong terhadap orang tua. Kepada suami kamu. Hati-hati. Kepada istri kamu. Hati-hati. Karena dia tahu dia telah berbuat baik kepada kita. Kepada guru kamu. Hati-hati. Jika engkau lakukan terhadap orang yang telah berbuat baik kepada. Hati-hati dengan kebohongan. Maka itu dalam bab fikih, dalam pergaulan suami istri, dalam bab nikah, bab fikih, bab nikah, itu dibahas tentang tidak dianjurkannya. Tidak dianjurkan. Tidak dibolehkan. Seorang suami
itu menikah secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan istrinya. Tanpa dia beritahu istrinya. Itu hal yang tidak dianjurkan, tidak dibolehkan. Dia sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan istrinya. Apa? Kenapa para ulama tidak membolehkan dan dianjurkan hal ini? Menikah sembunyi-sembunyi. Walaupun nikahnya sah. Penyebabnya kata para ulama, karena kapan ada orang nikah sembunyi-sembunyi, maka yakinlah dia tidak akan bisa menghindar dari yang namanya bohong. Itu pasti. Tidak bisa. Pasti dia akan dijangkiti penyakit yang namanya berbohong. Terus terang saja. Istrimu mau atau tidak, ridho atau tidak, ingin atau tidak, itu urusannya. Yang penting kamu sampaikan. Yang salah ketika engkau tidak sampaikan. Kamu sembunyi, itu adalah sebuah pelanggaran, kesalahan. Karena akan mengantarkan kamu sulit selamat dari yang namanya kebohongan. Sedangkan kebohongan itu adalah dosa-dosa besar. Termasuk dari dosa-dosa besar. Para ummahat yang semoga dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya kita menasihati dengan cara lemah lembut, menegur dengan cara yang halus. Ketika suami kita itu ada lagak-lagak suka berbohong. Dan mudah sekali itu diketahui orang yang suka berbohong. Jadi kata Nabi, dia gelisah, dia resah, gundah gulana. Itu mudah dikenal. Kata Nabi, al-kadhib ribatul qalb. Akan membuat jiwa itu tidak tenang. Gelisah terus, tidak ada ketenangan dalam hidupnya. Ingatkan kepada suami. Zauji, Kak, kapan orang bermudah-mudahan berbohong? Dia akan bermudah-mudahan melakukan dosa yang lain. Kapan seorang satu kali berbohong, dia akan mudah berbohong untuk kedua kalinya. Kemudian sebagai tambih peringatan, yang kita masuk pada bab berikutnya, kita ringkas. Termasuk dari perkara berbohong, yang butuh kita waspadai ya, masuk juga dari kata berbohong. Bahkan sebagian ulama ini memasukkan dia berbohong 2 kali sebenarnya. Dikatakan dia berbohong 2 kali. Dia mengalahkan orang yang berbohong 1 kali. Dikatakan orang yang berbohong 2 kali. Siapa itu? Adalah orang yang kata Nabi, al-mutasyabbi bima lam yu'ta kalabisi saubazur. Orang yang berkenyang-kenyangan dari apa yang bukan miliknya. Dari apa yang bukan kepunyaannya. Dia berkenyang-kenyang. Dia menggambarkan kepada manusia ini miliknya padahal bukan miliknya. Dia menggambarkan kepada manusia ini haknya padahal bukan haknya. Dia berkenyang-kenyang dari apa yang bukan dia miliki. Kata Nabi, dia bagaikan memakai 2 pakaian kepalsuan. Dia melakukan 2 kedustaan. Mendustai dirinya dan mendustai orang lain. Itu bahayanya. Jangki suka berkenyang-kenyang dari apa yang bukan milik. Dia pasang di statusnya,
Makanan-makanan, seakan-akan dia yang masak. Dia menampilkan semuanya. Ini masakanku. Hebatnya saya memasak. Ini. Padahal bukan. Yang dia copy paste, Ji. Hati-hati, Ki. Hati-hati. Menampakkan sesuatu yang menggambarkan seakan-akan miliknya, haknya, punyanya. Sehingga manusia memujinya. Padahal bukan miliknya. Itu bagikan dia memakai dua pakaian kepalsuan. Membohongi dirinya dan membohongi orang lain. Ya. Banyak orang-orang ummahat-ummahat dijangkiti penyakit ini. Ya. Mau sok-sok pamer. Mau sok-sok penampilan. Ya. Dia nampakkan iPhone. Wih, iPhone 15 tuh. Baru bukan iPhone-nya. Honda pinjam, Ji. Supaya orang takjub. Bilang orang kaya. Awat kaya, ummahat kaya. Kalau bukan miliknya. Kalau bukan milikmu, tidak usah dinampakkan. Kalau bukan punyamu, tidak usah diperlihatkan. Kalau bukan milikmu. Karena kamu pegang. Kamu perlihatkan seakan-akan itu milikmu. Tidak usah. Ada perkataan ulama itu sangat bagus ya. Selalu diingat. Ketika Allah menakdirkan kamu menjadi orang kaya. Jangan terlalu menampakkan kekayaanmu. Tapi tampakkanlah kesyukuranmu. Kesyukuranmu yang kamu nampakkan. Nilai-nilai kesyukuranmu yang kamu nampakkan. Jika Allah menakdirkan engkau miskin. Jangan engkau menampakkan kemiskinanmu. Tidak baik. Selalu menampakkan muka-muka permohonan di hadapan orang lain. Wajah-wajah dikasihani, tidak bagus itu. Walaupun kau miskin. Ketika Allah takdirkan kau miskin, itu kemuliaan. Bukan kehinaan. Jangan kau nampakkan kehinaan itu. Ketika Allah takdirkan kau miskin, jangan kau menampakkan kemiskinanmu. Tapi nampakkanlah kesabaranmu. Ini kalimat-kalimat emas. Kalau Allah takdirkan engkau kaya, tidak usah terlalu menampakkan kekayaanmu. Membuatkan kamu takabur, merendahkan orang lain. Nampakkan kesyukuran. Nilai-nilai kesyukuran. Kamu bersedekah, melakukan kebaikan ini dan ini yang nampakkan. Ketika Allah menakdirkan kau miskin, yang kau menampakkan kemiskinanmu tidak baik. Suka mau dikasihani, itu tidak baik. Tidak bagus kalau datang di majelis ilmu, menampakkan wajah lesu. Seakan-akan orang kelaparan, itu tidak bagus. Supaya kau dikasihani, padahal tidak. Itu berbohong juga namanya. Menampakkan sesuatu yang tidak benar. Menampakkan sesuatu yang tidak baik. Yang tidak sepantasnya kau menampakkan. Kekayaan itu bukan tanda kemuliaan. Sebagaimana kemiskinan bukan tanda kehinaan. Al-mutasyabbi bima lam yu'ta kalabis zawbai zur. Orang yang berkenyang-kenyangan dari apa yang bukan miliknya. Dia telah berdusta dua kali. Berdusta terhadap dirinya dan berdusta terhadap orang lain. Saya ingatkan kepada ummahat, pada akhwat, kalau memang sesuatu itu pakaian KHP, apa saja yang memang bukan milikmu, bukan punyamu, bukan kepemilikanmu. Tidak usah menggambarkan seakan-akan itu milikmu. Itu punyamu. Karena itu bagian dari kebohongan. Itu bagian dari kedustaan. Ya. Jangan kita kotori ya. Majelis-majelis ilmu. Ya, biasanya kita menampakkan di statusnya, pulpennya, bukunya, ininya. Padahal bukunya tidak pernah gunakan untuk menulis. Oh, jadi nampakkan.
Buku yang dia nampakkan tidak pernah digunakan di majelis ilmu untuk menulis. Sekedar nampakkan saja. Supaya digambarkan oleh manusia. Dia menulis ilmu. Dia bawa buku. Tidak perlu. Selalu dijaga keikhlasan kita. Selalu dari awal kita ingatkan. Ya. Bahwa keikhlasan itu adalah perkara yang butuh kita didik diri kita. Mendidik diri kita dengan nilai-nilai keikhlasan. Keikhlasan hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai ya berkaitan dengan tobiat ini. Ya. Kemudian kita masuk berikutnya. Dari sifat-sifat atau akhlak-akhlak yang buruk. Yang sangat menyedihkan yang ada pada seorang suami. Yaitu suka memukul istrinya. Ad-darbu zawjah. Suka memukul istrinya. Dicatat. Dari perkataan para ulama. Jika ada seorang suami yang bermudah-mudahan memukul istrinya, berarti dia telah merendahkan kehormatan mertuanya. Berarti dia telah merendahkan harga diri orang tua istrinya. Barang siapa seorang suami yang memukul istrinya, berarti dia telah menginjak-injak harga diri orang tua dari istrinya. Bapaknya kah atau ibunya? Kenapa? Karena asalnya tidak ada itu yang bisa memukul seorang wanita kecuali orang tuanya. Itu asal. Tidak ada yang bisa memukul seorang wanita kecuali orang tuanya. Itu asal. Karena tidaklah orang tua itu memukul seorang anak kecuali pukulannya itu menginginkan kebaikan pada anak itu. Maka itu Imam Mujahid berkata, termasuk dari dosa terhadap orang tua ketika seorang anak menahan tangan orang tuanya yang akan memukulnya. Bayangkan itu. Dimasukkan dosa. Dimasukkan oleh Imam Al-Mujahid rahimahullah, menahan tangan orang tua yang akan memukul anaknya, itu dimasukkan dosa. Dosa terhadap orang. Ketika dia menahan tangan orang tuanya akan memukulnya. Orang tua memukul anaknya, itu haknya. Itu hak. Bukan hak suami. Tidak ada hak suami di situ. Orang tua melepaskan anaknya. Yang dia didik, yang dibesar, dia berikan makan. Bertahun-tahun lamanya. Dari bayi. SD, SMP, SMA, kuliah. Kemudian kamu ambil. Dia tidak pernah pukul. Dia didik dengan kelembutan. Dengan kehalusan. Setelah kamu nikahi, kamu pukul dia. Apa namanya nih? Kata ulama. Apa namanya? Kamu telah melecehkan harga diri mertua kamu. Kamu telah menginjak-injak harga diri orang tua dari wanita itu. Maka itu, ketika ada seorang istri yang dizalimi oleh suaminya, tidak ditunaikan haknya, mungkin suaminya kikir, dia dituntut bersabar. Sabar. Jangan kamu lapor orang tuamu. Ketika dia dapatkan ada suaminya melakukan kezaliman terhadapnya, dia sibuk
Nggak suka berada di sisinya. Dia bersabar. Jangan diceritakan kepada orang tuanya. Atau kesalahan apa saja. Aib, kekurangan. Yang ada pada suamimu. Jangan engkau ceritakan kepada kedua orang tua. Kamu sabar. Kecuali satu kondisi. Silakan, ya ummahat. Silakan kamu lakukan hal itu. Dibolehkan bagimu menyampaikan hal itu kepada orang tuamu. Ketika apa? Ayo jawab. Saya bisa jawab. Saya bisa jawab. Ketika seorang suami memukul istri. Itu pelanggaran besar dalam kacamata syariat. Ketika seorang suami memukul istrinya. Kata Nabi, "Fala tadribu ima Allah." Hei laki-laki, jangan pukul-pukul hamba-hamba Allah yang lemah. Wanita itu hamba yang lemah. Bahkan Nabi katakan, "Ana uharriju." Saya terus membela. Saya terus membela dua hak manusia. Ada dua hak yang terus saya berada di kancah terdepan membela dua hak ini. Kata Nabi, yang pertama wanita, yang kedua anak yatim. Itu Nabi terus bela dua hak ini ketika dilanggar. Hak wanita dengan hak anak yatim. Maka itu hal yang butuh diteliti kalau dalam bab fikih ya. Hal yang butuh dicari tahu, diseleksi. Ketika ada laki-laki yang datang melamar anak gadismu, harus kamu cari tahu. Apakah laki-laki ini suka memukul wanita atau tidak? Ketika dia suka memukul wanita, yakinlah anakmu akan dididik dengan didikan yang salah. Yang rusak menjadi rusak. Yang jelek menjadi jelek kalau dididik dengan pukulan. Wanita yang sudah rusak kalau dididik dengan pukulan akan menjadi rusak. Bertambah rusak. Wanita yang hancur kalau dididik dengan pukulan bertambah hancur. Pukulan itu tidak mencocoki. Kekerasan itu tidak mencocoki karakter dan tabiat penciptaan seorang wanita. Jadi saya ulangi lagi. Yang pertama, jika ada seorang laki-laki, seorang suami bermudah-mudahan memukul istrinya dengan tangan dalam memukul istrinya, maka dia telah menginjak-injak harga diri mertuanya. Menginjak-injak orang tua dari istrinya. Yang anaknya dinikahi itu bukan untuk dipukul. Mendelecehkan. Coba kita lihat ya. Dalam aturan-aturan agama. Coba kita lihat dalam aturan agama ya. Kita gambarkan dalam aturan agama. Dalam ayat surat An-Nisa. Perhatikan surat An-Nisa. Dalam surat An-Nisa itu ada aturan-aturan yang begitu ketat. Aturan-aturan yang begitu ketat. Yang diatur oleh Allah. Berkaitan dengan masalah menghukum seorang wanita dengan hukuman pukulan. Dengan syarat-syarat yang begitu banyak. Syarat-syarat yang begitu ketat. Yang kalau kita teliti syarat-syarat yang banyak ini, yang bertumpuk, yang ketat ini, kita akan menyimpulkan bahwa memang memukul itu tidak cocok dalam pendidikan seorang wanita. Coba kita teliti, coba kita lihat. Kapan seorang wanita itu bisa dipukul?
dalam bahasa Al-Quran. Kapan seorang wanita itu bisa diberikan hukuman dengan hukuman pukulan? Apa diingatkan? Ingat, kalau kita baca syarat-syarat yang ketat ini, kita akan menyimpulkan bahwa wanita itu dihukum bukan dengan pukulan. Dididik bukan dengan pendidikan pukulan. Coba perhatikan syarat. 1. Seorang suami dibolehkan menghukum istrinya dengan hukuman yang namanya pukulan ketika dia memenuhi syarat-syarat yang banyak dan ketat. 1. Kalau kamu tidak penuhi satu syarat ini, tidak boleh kamu pukul. Kamu telah melakukan bentuk pelampauan batas dalam hak wanita. KDRT ya. Kekerasan dalam rumah tangga. 1. Catat. Seorang suami bisa memberikan hukuman dalam bentuk pukulan terhadap istrinya. 1. Jika istri melakukan sebuah pelanggaran yang sangat-sangat besar dalam rumah tangga. Sangat besar. Contohnya memasukkan laki-laki lain di rumahnya. Keluar rumah tanpa izin. Itu pelanggaran-pelanggaran besar itu. Bahkan perselingkuhan. 1. Pelanggaran yang dilakukan pelanggaran yang besar sekali. Bukan pelanggaran kecil. Tidak masak, tidak mencuci. Itu dipukul istrinya. Salah, kesalahan besar. Bukan tempatnya di situ. Kalau istri tidak bisa malas masak, tidak mencuci, itu masih bisa. Ada hukuman lain. Dinasihati, diboikot. Dipukul, bukan tempatnya di situ. Pukulan itu pada pelanggaran yang besar. 2. Syarat kedua. Seorang suami harus yakin dengan keyakinan yang pasti. Ini syarat penting ini yang kedua. Dia harus meyakini dengan keyakinan yang pasti. Apa keyakinan pasti itu? Bahwa kalau saya pukul istri saya ini, ada perubahan. Ada perubahan yang terjadi pada istri saya. Yang jelek menjadi baik. Dia yakini dengan pukulan berhasil. Dengan keyakinan yang pasti. Dia harus meyakini. Kalau saya pukul ini, pasti dia berubah. Tapi kalau dia ragu, jangan sampai saya pukul semakin parah, semakin hancur, semakin durhaka. Lah, tidak boleh kamu pukul. Itu syariat. Kamu harus meyakini bahwa dengan kamu pukul dia, kamu yakin dia akan berubah. Silahkan. Kalau kamu yakin dia bisa berubah. Karena memang ada dua kondisi wanita, itu memang harus dihukum dengan cara dipukul. Yang kita yakini, dia pasti berubah. Tapi sangat disayangkan, berdasarkan realita yang terjadi, kebanyakan wanita itu kalau dipukul semakin menjadi. Semakin hancur dia, keras. Semakin bengkok. Itu realita yang biasa terjadi. Yang ketiga, ketika engkau memukul istrimu, tujuan, maksud, niat yang utama, tujuannya mendidik. Bukan karena jengkel, balas dendam, mau kasih Pak Cik Daki, kalau bahasa Melayu Pak Cik Dai. Bukan.
tujuannya memang mau mendidik. Tujuannya memang mau menginginkan kebaikan. Tidak boleh seorang suami memukul istrinya. Dia pukul dengan tujuan supaya dia semakin hancur dan rusak. Karena ada suami jahat, sebelum dia cerai, dia pukul memang. Dia sudah niat, saya mau cerai dia. Tapi mau kasih cik daki dulu. Saya mau kasih betul-betul jerah dia. Mau cerai dia. Tapi saya pukul dulu. Ini hal yang diharamkan. Tidak boleh memukul istri dengan niat dia akan cerai. Kamu boleh memukul istri dengan niat mempertahankannya. Menginginkan kebaikan. Saya ulangi. Tidak boleh memukul istri dengan niat nanti saya akan cerai setelah saya pukul. Tidak boleh. Kalau memang kamu ingin cerai, cerai. Jangan pukul. Silakan kamu cerai. Cerai itu dibolehkan dalam agama. Yang tidak boleh, kamu mukul. Dengan niat, kamu akan cerai. Artinya dalam agama. Yang keempat. Ini untuk menghafal saja susah ya, karena banyaknya. Banyak sekali. Banyak sekali. Sangat sulit untuk dihafal karena banyaknya. Yang keempat. Boleh nanti kamu pukul setelah kamu menempuh sebuah tahapan-tahapan proses-proses yang panjang dalam memperbaiki. Walaupun pelanggaran yang dilakukan pelanggaran yang besar, butuh proses. Seorang suami tidak akan bisa berhasil dalam mendidik istrinya kecuali dengan proses. Adanya waktu proses yang berputar. Enggak boleh tidak. Harus proses yang namanya butuh waktu, ketenangan, proses. Dibolehkan dia memukul istrinya setelah menempuh suatu proses. Apa prosesnya? Satu, nasihati terlebih dahulu. Ini proses namanya. Ustadz berapa kali dinasihati? Sampai kamu bosan menasihatinya. Nasihati terus, nasihati. Butuh waktu, doakan, nasihati. Tempuh dulu nasihati. Karena ada tuh wanita, disuruh pakai jilbab, dia beli jeans. Sabar ke nasihat. Dilarang keluar rumah, malah keluar rumah. Dinasihati. Jangan langsung dipukul. Memang pelanggarannya. Ini proses namanya. Memperbaiki wanita itu butuh proses dan urutan-urutan. Dia gelas-gelas kaca yang udah retak, tulang rusuk yang bengkok. Dia tawanan kata Nabi. Satu, nasihati dulu. Sudah. Kalau kamu sudah melihat nasihat itu tidak mempan. Semakin saya menasihati dia lawan, semakin saya menasihati dia membangkang, semakin saya menasihati, semakin parah sudah. Tempuh jalur yang kedua. Wahjuruhunna kata Allah. Boikot dia. Tidak diajak bicara. Tidak sama-sama tidur. Tidak sama-sama makan. Tidak diajak bicara. Ya, di satu tempat tidur. Diboikot. Mudah-mudahan istriku itu mengerti. Dia paham ini. Suamiku marah. Yang biasanya mengajak bicara, saya tiba-tiba tidak mengajak bicara. Yang biasanya sama-sama makan, tiba-tiba tidak sama makan. Itu kan dia merasa nantinya. Yang biasanya sama-sama tempat tidur, kok enggak. Itu dia merasa. Tapi ditetapkan Nabi, ketika engkau memboikot, tidak boleh istrimu keluar dari rumah. Pemboikotan hanya terbatas di dalam rumah. Pemboikotan terbatas di dalam rumah. Ketika engkau keluar jalan-jalan, tidak boleh ada pemboikotan. Ketika keluar dari rumah. Ketika engkau pergi ke mertuamu, tidak boleh ada pemboikotan. Ketika engkau pergi ini, tidak boleh ada pemboikotan. Terbatas di rumah pemboikotan itu. Itu pun ketika di rumah, dibatasi lagi.
Tidak boleh pemboikotan disaksikan, dilihat di hadapan anak-anak. Masya Allah, syariat betul-betul begitu mulia. Menginginkan kebaikan pada wanita itu. Pemboikotan hanya terbatas di rumah. Ketika di rumah, tidak bisa diperlihatkan pada anak-anak. Kalau ada anak-anak datang, baik. Kembali kita baik dulu. Nanti tidak ada anak, ya sudah, boikot lagi. Begitu. Tidak boleh nampakkan di anak-anak. Ketika di luar, hilangkan pemboikotan. Ajak bicara kembali istrimu ketika di luar. Kamu pergi berziarah, kamu pergi menjenguk orang. Baik. Dalam rumah, lakukan pemboikotan. Terjadi pemboikotan di rumah saja. Karena menginginkan kebaikan ya. Pemboikotan ini tujuannya menginginkan kebaikan. Syarat yang berikutnya, pemboikotan tidak boleh dilakukan dalam waktu yang lama. Jangan boikot istri kita 1 tahun. Talak saja itu masanya 3 bulan. Kamu boikot 1 tahun. Tidak benar. Semakin cepat kamu memboikot, semakin baik. Semakin cepat, semakin kamu memperpendek masa pemboikotan, itu semakin bagus. 1 jam, 2 jam. Kamu lihatlah, suami itu pintar-pintar melihat. Ada tidak perubahan ketika saya tidak ajak bicara dia, tidak sama makan dia, tidak satu tempat tidur, ada tidak perubahan. Kalau memang kamu lihat, tidak ada perubahan pada istri kamu, kata Allah dalam surat An-Nisa, Allah sebutkan, ya, wadribuhunna. Silakan pukul. Pukul istri. Pukul keras Ustaz. Tunggu dulu, masih ada syarat. Kupukul pakai balok-balok Ustaz. Kan dibolehkan dalam surat An-Nisa. Pukul. Setelah boikot, setelah nasihat, setelah boikot, kata Allah pukul. Tunggu. Ada syarat berikutnya kata Nabi. Dijelaskan dalam hadis. 1. Ketika kamu sudah diizinkan memukul, ingat selalu ya, tujuanmu memukul, kamu harus yakini ada perubahan baik pada istrimu. Tujuanmu memukul, mendidik, bukan menghancurkan, bukan menghukum. Tujuanmu mendidik. Ketika kamu telah diizinkan memukul 1, syarat berikutnya, kata Nabi, jangan memukul pada wajah. Bagaimanapun besarnya pelanggaran yang dilakukan istri, wajah tidak boleh dipukul. Binatang saja, kucing yang memakan ikan kita, kucing yang kencing di kasur kita, tidak boleh dipukul wajahnya. Itu kucing. Ayam, binatang tidak boleh dipukul wajahnya, karena wajah simbol kehormatan. Apalagi memukul wajah istri. Itu tidak boleh. Bagaimanapun besarnya pelanggaran istrimu, wajah tidak boleh dipukul. Ingat, wajah. Syarat berikutnya, tidak boleh memukul pada area-area yang rawan pada tubuh manusia. Area-area yang bisa menimbulkan cacat. Tidak boleh dipukul pada kepalanya, perutnya, kemaluannya. Hal-hal yang kita ketahui ini bahaya kalau saya pukul. Tidak boleh. Tidak boleh memukul area-area pada tubuh yang bisa rawan menimbulkan cacat. Syarat berikutnya, Masya Allah, agama ini mengatur betul. Tidak boleh memukul wanita. Tidak boleh memukul wanita melebihi 3 kali. Anggaplah ya, betis. Dia pukul betisnya. Ketika dia mukul betis, hukumannya dia pukul betisnya. Anggaplah tidak rawan betis. Sebagai hukuman, sudah ada perubahan. Ketika dia mukul betis, maka tidak boleh lebih dari 3 kali dia pukul. Kapan dia melampaui 3 kali, berarti melakukan bentuk pelampauan batas dalam hukuman. Syarat berikutnya, ketika dia memukul mengharuskan dia pukul lebih dari 1 kali,
Apakah 1 kali, 2 kali, 3 kali? Tidak boleh di tempat yang sama. Masya Allah, betul-betul Nabi menjaga hak wanita. Kalau kamu haruskan pukul betisnya, betis kanannya. Jangan tambahin lagi pukulan ke istri 3 kali atau 2 kali di tempat yang sama. Ingat, tidak boleh. Di tempat yang sama. Syarat berikutnya. Tidak boleh memukul istri dengan alat-alat yang padat, keras, yang bisa membuat dia terluka dan cacat. Betis bisa. Tapi kalau pakai balok-balok, pakai besi, apalagi pakai palu-palu, jangan buat cacat. Tidak dibolehkan. Syarat berikutnya. Tidak boleh menggabungkan 2 hukuman yang dilarang ketika menghukum istri. Tidak boleh menggabungkan 2 hukuman. Apa itu 2 hukuman? Dia pukul disertai dengan ejekan. Itu tidak boleh. Kalau kamu pukul-pukul. Jangan sekali-kali kamu sertakan dengan ucapan kasar terhadapnya. Tidak boleh begini. Dia pukul betis istrinya. Anggaplah pakai sapu lidi. Ya, itu bukan alat yang membuat cacat. Dia pukul. Tidak boleh dia sertakan kurang ajar ini. Tidak boleh. Dia pukul, dia sertakan dengan kalimat kurang ajar. Celaka kamu. Semoga Allah memburukkan wajahmu. Wanita sial kamu. Tidak boleh. Tidak boleh memukul yang disertai dengan ucapan ejekan. Sial kamu. Buruk wajah kamu. Menyesal menikah dengan kamu. Itu kalimat-kalimat yang tidak boleh. Pukulan yang disertai dengan ucapan-ucapan yang kasar. Ya. Maka itu dalam agama dilarang. Ketika seorang mentalak istrinya disertai dengan pukulan. Mentalak-talak. Silakan kamu kata saya cerai kamu. Tapi kalau dia pukul disertai dengan kalimat cerai, itu adalah hal yang diharamkan. Cerainya menjadi haram. Bukan talaknya. Ucapan talaknya, tapi ucapan kasarnya. Masih banyak lagi syarat-syarat yang tidak bisa disebutkan dan tidak bisa dihafal. Yang bisa kita mengetahui kalau kita menginginkan kebaikan pada seorang wanita, hindari pukul. Akhlak buruk mendidik seorang wanita dengan pukulan. Tips dari saya, insya Allah kita masuk nanti bab berikutnya, beberapa akhlak-akhlak buruk yang berkaitan dengan perpisahan. Bagaimana ketika seorang akan berpisah dengan istrinya, dalam suami istri yang beberapa akhlak-akhlak buruk yang harus dijauhi. Tip, kalau ada pertanyaan silahkan. Tip, kalau pertanyaan ibu silahkan. Tip, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tutup ya. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bisa memberikan.